Salah satu smartphone yang menjadi daily driver gue adalah si OnePlus Ace Pro Hutao Edition ini. Smartphone ini hadir dengan highlight yang sangat menarik, yaitu pendekatannya sebagai smartphone bukan gaming, tapi membawakan taste dan highlights dari fanbase sebuah game yang sangat menyenangkan. Tapi di video kali ini, sebenarnya kita nggak akan bahas soal Ace Pro Hutao ini, melainkan kedatangan kembali brand yang sama, yaitu si OnePlus ke Indonesia. Nggak segan-segan, bahkan kali ini OnePlus Indonesia tuh kembali with a bang dan menghadirkan flagshipnya langsung, yaitu si OnePlus 11. Well, gimana first impressionnya smartphone comebacknya OnePlus ke Indonesia kali ini? Ini gue lakukan sebagai perspektif seseorang pengguna OnePlus sendiri, yaitu OnePlus Ace Pro Hutao Edition dan juga 9RT Sucrose Edition. Let's find out! Kita mulai dari boxnya nih. Well, ini sih biasa aja ya. Basic, nothing much, karena lagi pula ini juga bukan smartphone limited edition-nya si OnePlus. Tapi dia memang memberikan kesan tersendiri, mengingat kebanyakan orang yang sepertinya sebelumnya tuh udah pernah merasakan unboxing OnePlus, kali ini tuh jadi bisa tanpa melakukan secara impor. Sedikit FYI, unit tester ini merupakan model global, jadi bisa diekspek akan ada sedikit perubahan atau perbedaan kemungkinan entah besar ataupun kecil untuk smartphone ini ketika rilis resmi di Indonesia. Terutama di soal charger, beda dengan model di US, charger yang dibawakan ke sini adalah 100 watt, bukan 80 watt. Itu cukup cepat secara signifikan untuk mengisi baterainya si OnePlus 11 ini. Also, kabel charging merah, that's just delicious on its own, karena memang kabel ini adalah jadi salah satu highlight penanda tuh ini smartphone OnePlus banget sejak dulu. Ke smartphone-nya sendiri, terutama desain looks-nya tentu cukup elegan dan stylish. Bahkan Feli atau Ririn, model tetapnya gue pribadi, bilang ini sih premium banget. Feels-nya mahal dan juga pas. Tapi secara desain ini memang cakep, walau lingkaran pembungkus lensanya tuh sebenarnya agak out of place. Nemenin placement kotaknya, tapi ya finishnya memberikan impresi yang cukup premium lah. Selain itu, beda dengan approach-nya banyak model smartphone lainnya yang lebih mengotak untuk memberikan extra space. Nah, di sini OnePlus 11 tuh hadir dengan style yang cukup proven dengan curved edges yang memberikan kesan 3D yang sangat-sangat solid. Digenggam lama pun tergolong lebih nyaman dibandingkan model-model mengkotak tadi. Displaynya yang curved juga didukung sama kurvatur bodi belakangnya, bikin smartphone ini seperti mudah diselimuti oleh tangan. Untuk warna sendiri, warna yang kita pegang adalah warna Eternal Green, warna-warna alanya OnePlus untuk OnePlus 11 yang nggak sampai blatantly bright, tapi cukup kalem dan memang menunjukkan dan meningkatkan elegansinya sendiri. Untuk warna lain, gue belum bisa mengkonfirmasi ada warna lain apa aja di Indonesia, karena pas gue pegang dan kebanyakan tester lainnya tuh masih pakai Eternal Green aja. Belakangnya cukup simple, logo OnePlus di tengah sama sertifikasi di bawah. Saat kita booting, kita bisa sambil bahas OS-nya sedikit. Oxygen OS 13 menjadi UX OS-nya di sini dengan basis Android 13. Tapi to note, Oxygen OS ini berlaku di global, namun belum terkonfirmasi nanti di Indonesia bakal pakai Oxygen OS juga, atau sudah mengikuti pasar aslinya yang di China menggunakan Color OS. By experience, OS-nya juga masih cukup oke, snappy, dan responsif. Namun ada beberapa kali bug yang sepertinya membuatnya kurang maksimal, seperti respons di kamera yang memiliki shutter lag tanpa indicator, respons rotationnya yang terkadang suka nyangkut-nyangkutan, dan saat gue gunakan sebagai daily driver, smartphone ini suka ngebug interface-nya saat dihubungkan melalui sistem mirroring mobil gue pribadi, sebuah Toyota. Kenapa sih ini menjadi concern spesifik? Karena saat menggunakan Android lain, gue pribadi nggak pernah menemukan bug seperti ini. Spec-wise, ini tentunya adalah smartphone dengan kelasan flagship terbaik yang bisa kalian dapatkan secara resmi di Indonesia. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM 16GB plus 4GB, LPDDR5X, storage UFS 4.0 dengan kapasitas 256GB hingga 512GB, display AMOLED 4K 120Hz, baterai 5000 mAh, dan charging hingga 100W berkat SuperVOOC 100W chargernya. beefy dan memang sesuai kelasannya sebagai flagship dan top of the line dari OnePlus sendiri. Dicampur dengan balutan desainnya tadi, outcome-nya adalah full spec high performance, yet stylish flagship smartphone. Performanya sebagai daily driver gue is quite extra, dengan kemampuannya melibas semua game favorit gue pribadi, seperti contohnya Genshin Impact, Honkai Star Rail, Blue Archive, dan juga Nikke. Tapi nggak cuma itu, experience-nya juga cukup stable untuk random stuff yang gue lakukan, seperti komunikasi via chat, sosmed, browsing, streaming, dan juga hingga fotografi. Speaking of which, salah satu highlight-nya smartphone ini tentunya adalah di fotografi juga. Partnership OnePlus dengan Hasselblad kembali hadir di OnePlus 11 ini
dengan tweak yang lebih baik walau komparasi kita adalah dengan Ace Pro bukan number series. Kamera 50 megapiksel utamanya memiliki sensor dari Sony IMX890, ultrawide 48 megapiksel dengan sensor Sony juga IMX581 dan tele 2x zoom-nya yang kebanyakan dipakai untuk fungsi portraitnya beresolusi 32 megapiksel dengan sensor dari Sony juga IMX709. Ditemani oleh ISP dan tweak yang sangat-sangat baik, result dari OnePlus 11 ini pun foto-fotonya juga cukup oke. Gue pribadi membawa smartphone ini ke beberapa event dan juga di studio untuk uji coba foto-foto cosplay. Outcome-nya cukup menarik, terutama dengan posisi lighting yang agak random, kecuali di studio yang berarti merupakan controlled environment. Untuk alat pendukung, kita bahkan hanya memakai opsi seperti tripod saja, tidak ada filter tambahan ataupun alat-alat tambahan untuk menunjukkan proses yang lebih SOOC, dengan penyesuaian post editing aja. Ini pun gue bisa confirm pribadi karena beberapa kali ketemu teman di event tuh mereka suka kaget. Hasil kualitasnya jernih banget. 4K-nya udah kayak di iklan-iklan TV yang ada di mall-mall. Wow banget ya. Hasil videonya juga cukup oke karena mampu mencapai 8K, namun sayangnya fitur AI membatasinya di 30 fps aja. Tapi kalau dimatiin support 60 fps dan ultra steady hanya ada di opsi 1080p aja. Ultrawide dan one times aja, nggak ada telefotonya. Tapi at least ada 5-axis OIS yang cukup membantu jika butuh bantuan ringan untuk stabilisasi. Balik lagi ke displaynya, ada 6,7 inch QHD OLED dengan kurvatur 3D-nya. Cukup nyaman digunakan untuk berbagai skenario. Pengalaman multimedianya cukup baik dengan dual stereo speakernya tanpa sertifikasi namun tetap oke. Dan juga untuk immersivitas gaming ini tergolong cukup baik berkat layar OLED-nya yang sudah memiliki refresh rate hingga 120Hz juga. Power-wise 5000 mAh plus 100 watt chargingnya tuh membuat smartphone ini cukup badak. Selama sebulan, gue selalu mencharge-nya pada malam aja atau bahkan pagi sebelum mandi. Dan smartphone ini selalu berada di 100% dan malam hari itu masih bisa lebih dari 50% kadang-kadang. Ditambah sama fitur smart charging-nya dan sertifikasi dari TÜV Rheinland, smartphone ini harusnya bisa bikin cukup tenang juga untuk penggunaannya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Fitur lain dari OnePlus ini adalah adanya IP rating IP64, cukup oke buat tahan hujan walau jangan direndam ya. Selain itu juga ada beberapa sertifikasi dari TÜV seperti Charging Safety dan juga Battery Health Engine. Selain itu ada juga Lag Free Certification dari TÜV juga yang menunjukkan longevity-nya yang cukup awet, apalagi ditambah 4 tahun update OS Android dan 5 tahun security update. Tapi yang jadi the cream of the crop-nya adalah something yang cukup simple. Alert slider yang sudah khasnya OnePlus banget. Ini balik lagi setelah beberapa model kemarin tuh sempat hilang. Ini nunjukin betapa pentingnya user bagi OnePlus sendiri karena mereka akhirnya ngembalikin suatu fitur yang mereka hilangkan dan mereka mengakui sedikit kesalahan soal itu. Overall, smartphone ini memberikan experience yang cukup expected dari kelasannya. Sebuah smartphone yang powerful, tidak menghilangkan nilai dari elegance dan juga luxury-nya. Market segmennya pun juga tergolong cukup luas, mulai dari anak muda yang butuh best of the best dari sebuah smartphone, hingga pengguna yang lebih mature yang butuh smartphone yang tahan lama dan juga memiliki desain yang cukup cakep. Sayangnya untuk soal harga kita belum tahu nih, jadi bisa dipantau aja hingga launching dan kita akan update juga di kolom deskripsi di bawah ya. It don't matter where we go, it don't matter where we stay tonight, 'cause when I'm with you, yeah I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how we make things right, 'cause when I'm with you, yeah I know everything will be alright. When I'm with you, when I'm with you, everything will be alright. Walau sempat hiatus cukup lama karena beberapa hal sebelumnya di Indonesia, OnePlus akhirnya bisa kembali ke Indonesia dengan susunan yang seharusnya lebih fresh, dengan pasar yang cukup tipis opsi flagshipnya. Menurut gue pribadi ini adalah big opportunity banget buat OnePlus Indonesia membersihkan debu yang lama udah menumpuk dan memulai lembaran baru di Indonesia. OnePlus 11 adalah salah satu device yang cukup tepat untuk para penggunanya yang sudah kangen dengan brand ini setelah sekian lama harus mengimport, myself included, dengan Ace Pro dan juga 9RT Limited Edition Genshin. OnePlus 11 hadir sebagai full spec flagship dengan desain yang cukup elegan sehingga tidak terkesan murahan. Gue pribadi sih berharap kalau OnePlus akan komit dan menghadirkan juga banyak opsi atau bahkan kolaborasi seperti Ace Pro dan 9RT punya gue pribadi.
Dan jangan menjadi just another brand di Indonesia yang cuma ngeluarin smartphone yang gitu-gitu aja. Minimal boleh lah jadi tagline, tapi jangan sampai OnePlus Indonesia kembali never settle di Indonesia ya. Karena hati usernya tuh juga never settle sebenarnya di brand lain di Indonesia. Settle-nya tuh ke OnePlus aja sebenarnya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiwicom, dan gue pribadi di @buteknoid ataupun @fsb+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.